Salam Armada, halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI, edisi minggu ketiga di bulan Oktober tahun 2024. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Frans Kaisiepo 368. KRI Frans Kaisiepo 368 berkedudukan di Koarmada 2 Surabaya di bawah kendali operasi Panglima Koarmada 2 yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya KRI Frans Kaisiepo 368 di bawah pembinaan Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 2. KRI Frans Kaisiepo 368 merupakan kapal perang TNI Angkatan Laut keempat dari korvet klasik. Kapal perang ini dibuat oleh galangan kapal Schelde Naval Shipbuilding Vlissingen, Belanda. KRI Frans Kaisiepo 368 dalam melaksanakan penugasan memiliki fungsi asasi peperangan anti udara, peperangan anti permukaan, dan peperangan anti kapal selam. Kapal yang memiliki bobot 1.692 ton ini juga dilengkapi berbagai sistem persenjataan, diantaranya rudal anti kapal Exocet 49 mm dan rudal anti pesawat udara Mistral. Selain itu, juga terdapat meriam oto melarat 76 mm, meriam vektor G12 ukuran 20 mm, dan peluncur torpedo. Kapal ini juga dibekali komputerisasi persenjataan yang canggih seperti Thales Tacticos, radar 3 dimensi, radar pelacak MK2, dan sonar Thales Kingfisher. KRI Frans Kaisiepo 368 sebagai salah satu kapal perang kebanggaan bangsa Indonesia, selain melaksanakan berbagai misi penting di kawasan regional maupun internasional, juga melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Serda Fasya kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ketiga bulan Oktober tahun 2024. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Bank Koarmada RI terima paparan Hari Armada dan aplikasi e-Office. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMC HRMP menerima paparan rencana kegiatan Hari Armada tahun 2024 dan paparan e-Office bertempat di Lounge Macan Kumbang Mako Koarmada RI Jakarta. Materi rencana kegiatan Hari Armada tahun 2024 ini disampaikan oleh Aspes Bank Koarmada RI Laksamana Pertama TNI Agus Praptopo Budi S. SEMMC HRMP, sedangkan paparan e-Office oleh Kadis Info Latab Koarmada RI Kolonel Laut Elektro Hernes Vendri. Tujuan paparan rencana Hari Armada tahun 2024 ini untuk memberikan gambaran berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan kesiapan pelaksananya yang puncaknya pada 5 Desember 2024 mendatang, serta untuk mendapatkan masukan dan arahan dari pimpinan. Sementara berkaitan dengan e-Office dipaparkan tentang manfaat penggunaan sarana digital ini dalam rangka mendukung kegiatan administrasi surat menyurat di jajaran Koarmada RI, terutama berkaitan kecepatan distribusi surat. Bank Koarmada RI pimpin upacara pelepasan jenazah Laksamana Madya TNI Purnawirawan Budi Harjo. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMMC HRMP memimpin upacara pelepasan keberangkatan jenazah Laksamana Madya TNI Purnawirawan Budi Harjo bertempat di Masjid Nurul Bahri Kelapa Gading, Jakarta Utara. Upacara pelepasan pemberangkatan jenazah secara militer menuju pemakaman Al-Azhar Kerawang dari Masjid Nurul Bahri ini sebagai perwujudan penghormatan terakhir jajaran TNI Angkatan Laut kepada almarhum, yang mana almarhum semasa hidupnya telah banyak berjasa kepada TNI Angkatan Laut, bangsa dan negara Indonesia. Kas Koarmada RI Coffee Morning bahas revisi Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro STM APM Terhan beserta para pejabat utama dan Kasatker Koarmada RI dan pejabat Bakamla melaksanakan Coffee Morning yang diisi dengan kegiatan diskusi mengenai perkembangan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran bertempat di Lounge Macan Tutur Mako Koarmada RI Jakarta. Informasi dan perkembangan revisi perubahan Undang-Undang Pelayaran disampaikan Kadiskum Koarmada RI Kolonel Laut Hukum Feni Ahwan. Dalam kesempatan tersebut berlangsung diskusi dan tanya jawab oleh peserta Coffee Morning yang hadir berkaitan dengan Undang-Undang Pelayaran dan juga Undang-Undang Kelautan. Diskusi ini dengan tujuan mendapat saran dan masukan yang akan disampaikan kepada pimpinan berkaitan dengan keberadaan revisi perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.
Pangkoarmada RI hadiri penyematan Brevet Hiu Kencana kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP menghadiri acara penyematan Brevet Hiu Kencana kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MT Ropslak bertempat di Istana Wakil Presiden RI Jakarta. Brevet kehormatan Hiu Kencana merupakan salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan TNI Angkatan Laut, khususnya Satuan Kapal Selam yang diberikan kepada para tokoh pejabat negara, tokoh atau warga, maupun prajurit di jajaran TNI yang telah berjasa serta memberikan perhatian dan perjuangan bagi TNI Angkatan Laut. Penyematan brevet yang diberikan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia ini dilatar belakangi besarnya perhatian dan bantuan yang tak terhingga kepada TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, terlebih Satuan Kapal Selam dalam meningkatkan dan membangun kekuatan armada kapal selam. Koarmada RI gelar upacara bendera bacakan amanat Panglima TNI. Komando Armada Republik Indonesia menggelar upacara bendera 17 Oktober 2024 yang merupakan upacara rutin setiap tanggal 17. Upacara yang digelar di lapangan Arafuru Makoko Armada RI Jakarta ini dipimpin oleh Inspektur Upacara Asisten Potensi Maritim Pangkoarmada RI Laksamana Pertama TNI Albertus Agung Priyo S membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI, sementara bertindak Komandan Upacara Letkol Laut Khusus Mariadi ST. Panglima TNI dalam amanatnya sangat mengapresiasi kepada seluruh prajurit TNI yang telah menjadi peserta maupun panitia pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 TNI pada 5 Oktober 2024 lalu di Monumen Nasional Jakarta dengan aman, tertib, dan spektakuler, serta disaksikan oleh ratusan ribu warga masyarakat. Ini membuktikan kuatnya hubungan emosional antara TNI dengan rakyat. Pangkoarmada RI hadiri undangan Go Live peluncuran aplikasi Confirm. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MT Ropslak menghadiri undangan acara peluncuran Go Live Confirm Modul Continuous Flag State Inspection Reporting System dari aplikasi Singkapel yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bertempat di kantor Kementerian Perhubungan RI Jakarta. Tujuan penyelenggaraan Go Live Confirm Modul aplikasi Singkapel ini dalam rangka meningkatkan kualitas layanan sertifikasi kapal dan mempermudah pelaporan pemeriksaan kapal yang dapat dilakukan secara langsung melalui perangkat mobile. Sedangkan peluncuran aplikasi Singkapel Confirm Modul ini diresmikan langsung oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi didampingi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Dr. Kapiten Antoni Arif Priyadi MSc. Pangkoarmada RI hadiri apel gelar pasukan pengamanan VVIP pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP menghadiri apel gelar pasukan dalam rangka operasi pengamanan VVIP pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 yang dipimpin Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI dan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI di lapangan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Apel gelar pasukan ini dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak MSc, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MT Ropslak dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Tony Harjono SEMM, serta para pejabat dari Mabes TNI, Mabes Polri, serta Mabes Angkatan. Sesuai dengan agenda nasional, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024. Upacara pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan di gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Dalam rangka menyukseskan agenda nasional tersebut, jajaran TNI bekerja sama Polri menyiapkan pengamanan demi kelancaran kegiatan pelantikan. Pangkoarmada RI hadiri FGD tentang tradisi TNI Angkatan Laut. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP dan Kepala Staf Koarmada RI Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro STM APM Terhan mengikuti forum group discussion FGD berkaitan dengan pelestarian nilai-nilai tradisi TNI Angkatan Laut bertempat di Balai Samudra Jakarta Utara yang dihadiri Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MT Ropslak. Dalam FGD ini menghadirkan narasumber para sesepuh TNI Angkatan Laut antara lain Laksamana TNI Purnawirawan Sumarjono, Laksamana TNI Purnawirawan Ahmad Sucipto yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut dan Kadis Bintal Al Brigjen TNI Marinir Sandi M. Latif. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita. Terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI.
Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka Padabanda Jalan Nusa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jalas Veva Jaya Mahi.